wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terkhusus nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Yang mana tentunya dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk senantiasa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik itu yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Mudah-mudahan paket ibadah di bulan Ramadan, maqsama Ramadana man qama Ramadana, insyaallah sesuai dengan target dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terhapusnya dosa-dosa kita. Ikhwati iman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibilangnya kultum, saya kulkas aja ya, kulkas kuliah ringkas, lebih sebentar lagi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru secara global, menyeru secara menyeluruh, yaitu semua umat manusia tanpa terkecuali. Kenapa? Sebab jelas dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian merupakan sebuah kemestian, merupakan sebuah kewajiban bagi kita bila mana kemudian kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu tujuannya ibadah itu apa? Tujuan ibadah Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kemudian manusia-manusia itu menjadi manusia-manusia yang sempurna dan paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu manusia-manusia yang bertakwa. Ikhwati iman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai ibadah, para ulama begitu banyak membuat definisi atau ta'rif tentang ibadah. Salah satunya adalah Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan ibadah, kata beliau, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'malil batinati wad dhahirati. Kata beliau, yang disebut dengan ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan, perkataan, dan perbuatan yang batin maupun yang zahir, yang tersembunyi maupun yang nampak, itu disebut dengan ibadah. Maka dengan definisi ibadah tersebut tidak menjadi pembatas, tidak menjadi pengkhususan bahwa yang disebut dengan ibadah itu terkait dengan rutinitas tata cara yang hanya dilakukan di masjid saja. Dan yang namanya ibadah itu tidak hanya salat, saum, zakat, ibadah haji. Akan tetapi apabila kita melihat terhadap definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, maka yang disebut dengan ibadah itu begitu luasnya. Oleh sebab itu maka kita sering mengenal yang disebut dengan ibadah itu ada yang maqdoh, ada yang
ghair maqdha. Nah, di dalam Hasyiah I'anatul Talibin, menurut pandangan fikih madhab Syafi'i disebutkan bahwa yang namanya ibadah itu ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah wa maliyah. Kalau ibadah badaniyah apa kira-kira? Bu, ibadah badaniyah apa? Salat, saum. Ibadah badaniyah itu diantaranya salat, kemudian saum. Artinya ibadah badaniyah itu adalah ibadah yang terkait langsung dengan diri kita dan tidak bisa diwakilkan dalam pelaksanaannya. Salat hukumnya wajib, tapi nggak ada pondok salat. Ada nggak pondok salat? Ketika kita sehat wajib salat, ketika kita sakit wajib salat. Maka kalau ketika kita sehat, sholat itu dilaksanakan secara sempurna. Tapi kalau ketika kita sakit, maka di sono ada rukhsah, ada keringanan. Boleh sholat itu dilaksanakan. Bila tidak mampu berdiri, maka dengan cara duduk. Bila duduk sudah tidak mampu, boleh berbaring. Berbaring saja sudah susah, cukup dengan syarat. Syarat sudah susah berarti disolatkan. Mandiin dulu ya, ada sholatin. Nah, begitu juga dengan ibadah saum. Nggak boleh ibadah saum itu 1 bulan, saya malas ibadah saum, mentang-mentang banyak duit. Udah nyuruh orang 1 bulan diwakili, bayar 6 juta. Ya orang mau-mau aja, tapi tetap saum tersebut tidak akan diterima. Karena ini terkait dengan badaniyah kita. Yang kedua, ibadah itu ada ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Maka ini ibadah boleh dalam pelaksanaannya diwakilkan. Contoh ibadah zakat, boleh dititipkan panitia penyembelihan hewan kurban. Kurban itu bila Nabi melaksanakan kurban, maka Nabi itu adalah orang yang berkurban dan sekaligus adalah yang menyembelihnya. Itu memang yang dianjurkan. Tapi bagaimana kalau kurbannya itu sapi, yang kurban 7 orang? Apakah harus rebutan? Nggak bisa kan? Cukup diwakilkan saja. Nah kemudian yang ketiganya, ibadah badaniyah wa maliyah. Ibadah ini tidak cukup dengan badan saja, tapi harus dengan harta, yaitu ibadah haji, umroh. Haji dan umroh bisa dilaksanakan tidak apabila badan sehat tapi uang nggak ada, nggak bisa berangkat. Badan sehat, uang nggak ada, nggak bisa berangkat. Uang ada tapi badan nggak sehat, sama saja nggak bisa berangkat. Walaupun toh kemudian ada yang mengatakan boleh dibadalkan. Kalau begitu enak yang jadi pembimbingnya. Jadi badal haji banyak uang nantinya. Iya. Nah, ini adalah ibadah. Maka kemudian Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar beliau mengatakan setiap ibadah di antara ibadah-ibadah yang sahih, apapun itu ibadahnya, maka pasti ada ghayatul ibadah, ada tujuan ibadah, ada asrul ibadah. Maka kata beliau asrul ibadahnya cuma 2. Kata beliau, walikulli ibadatin minal ibadati sahihati. Setiap ibadah di antara ibadah-ibadah yang sahih, ibadah-ibadah yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, asrun fi taqwimi akhlaqil qaimi biha. Yang pertama, maka pasti ibadah tersebut akan dapat memperbaiki akhlaknya. Wa tahdibi nafsihi, yang kedua dapat mendidik jiwanya. Ini disebut dengan ruhul ibadah. Apapun itu ibadahnya, bila ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan, disunahkan oleh Rasulullah, maka pasti 1 dapat memperbaiki akhlaknya, yang kedua dapat mendidik jiwanya. Kemudian kata beliau, fa idza wujida suratul ibadati khaliyatan min hadzal ma'na.
Maka apabila didapatkan gambaran ibadah yang kosong daripada makna yang tadi, rukun ibadahnya nggak ada. Salat rajin, tapi maksiat juga rajin. Jadinya STMJ gitu kan? Apa tuh? Salat terus, maksiat jalan. Nah, berarti apa yang terjadi? Maka Ibnu Abbas mengatakan, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, kata beliau, barang siapa yang salatnya itu tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, lam yajdad bi salatihi ila bu'dan, maka dari salatnya itu tidak menambah melainkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad Abduh, lam takun ibadah, maka ibadahnya itu nggak jadi ibadah, nggak disebut ibadah. Mungkin bisa saja hanya namanya ibadah, tapi beda lagi, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kemudian beliau memberikan tamsil, pengibaratan, kama anusratal insani wa timsaluhu laisa insana, sebagaimana gambar dan patung yang berbentuk manusia maka tidak disebut manusia. Walaupun semirip apapun dengan orangnya tetap tidak disebut manusia. Di Singapura itu kan orang-orang terkenal, tokoh-tokoh dunia itu ada patung-patungnya. Ronaldo, Messi, pemain sepak bola. Itu mirip sekali dengan orangnya, tapi tetap disebutnya bukan Ronaldo atau Messi, tapi patung tetap. Kenapa kira-kira? Karena nggak ada ruhnya. Makanya di orang Sunda itu kalau di sawah, bila mana padi sudah mulai menguning, mau ditanam kan biasanya petani itu membuat orang-orangan sawah, bahasa Sundanya sebut dengan bebegi. Ya. Saya masih ingat nasihat dari orang tua itu mengatakan, kamu hidup itu jangan seperti bebegi. Betul, kamu hidup itu jangan seperti orang-orangan sawah. Dia bergerak, tapi hanya digerakkan oleh orang lain. Nggak ada maknanya hidupnya itu. Dan nggak ditakuti, nggak disegani. Lihat aja gimana bebegi di sawah. Ya, dia bergerak, tapi hanya digerakkan oleh angin atau oleh orang. Dan ternyata si burung tuh tahu itu bukan orang tapi bebegi. Ya, bukan saja padinya yang dimakan, tapi dia hinggap di kepala bebegi tersebut, kan penghinaan. Nah, gambarannya dengan ibadah apa? Kalau orang melaksanakan ibadah nggak ada maknanya, nggak ada ruhul ibadahnya, ya sama seperti orang-orangan sawah. Setan itu gampang untuk mengganggunya. Padahal tadi disebutkan bahwa ruhul ibadah, ghayatul ibadah, tujuan akhir daripada ibadah itu adalah dua. Satu, dapat memperbaiki akhlaknya. Makanya Nabi mengatakan, aku diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, sehingga kemudian ibadah tersebut tujuan akhirnya tadi dalam ayat disebutkan la'allakum tattaqun, agar menjadi manusia-manusia yang sempurna dan paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bercermin kepada Nabi. Bagaimana Nabi ibadahnya? Sampai-sampai kan para sahabat itu ingin tahu bagaimana ibadah Nabi. Ada 3 sahabat datang kepada Siti Aisyah bertanya tentang bagaimana kafiat Nabi, ibadah Nabi selama di rumah yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu ibadahnya begitu hebatnya. Salat malam. Salat malam kalau di bulan Ramadan itu disebut dengan Qiyamul Ramadan. Ya, sebetulnya dalam hadis itu kan nggak ada istilah tarawih. Dalam hadis itu sebutnya Qiyamul Ramadan. Sejak kapan ada istilah tarawih? Maka tarawih itu kalau dilihat di dalam Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu membuat bab yang disebut dengan tadi sholat tarawih. Gitu. Jadi tarawih itu menjadi sifat. Makanya pertanyaannya, boleh nggak sholat tarawih itu dilakukan dengan cepat-cepat, tergesa-gesa? Boleh nggak? Namanya tarawih. Tarawih itu roha, istirahat.
Artinya sholat tarawih itu harus dilakukan dengan cara nyantai, tidak tergesa-gesa. Makanya ada di Jawa di mana ya, sholat tarawih 10 menit, 8 menit, 23 rakaat selesai. Ini bukan sholat beneran, ini mah sholat-sholatan. Iya. Padahal namanya tarawih, jadi sholatnya itu harus tenang, nyantai. Nah, Nabi itu melaksanakan sholat malam wajib bagi Nabi, kecuali di bulan Ramadan, sehingga kemudian kakinya menjadi bengkak. Kenapa? Ya setiap malam sholat tarawih 1 rakaat yang dibaca surah Al-Baqarah, gimana nggak bengkak kakinya gitu kan? Nah, bagaimana dengan akhlak Nabi? Para sahabat itu bertanya kepada Siti Aisyah tentang akhlak Nabi. Siti Aisyah menjawab bahwa khuluqul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jika kalian ingin tahu akhlak Nabi, pelajari, baca Al-Quran, maka di situ adalah akhlak Nabi. Sebagai satu contoh, pada tahun ke-6 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin yang ada di kota Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah, perjanjian itu kurang lebih 10 tahun kalau tidak salah, tidak boleh ada perang. Nah, ternyata ketika perjanjian Hudaybiyah tersebut dilaksanakan, walaupun toh kemudian para sahabat merasa menyesal karena banyak isi-isinya atau dekrit-dekritnya itu seolah-olah tidak adil, tapi Nabi Muhammad dengan jelinya memanfaatkan situasi yang ada. Di masa jeda untuk berperang itu Nabi mengirimkan para utusan-utusannya untuk mengirimkan surat-surat kepada raja-raja baik yang Arab maupun yang non-Arab. Isinya apa? Seruan untuk memeluk Islam. Salah satunya kepada Raja Yamamah yang bernama Sumamah bin Usal. Nah, Sumamah bin Usal ini ketika mendapatkan surat dari Rasulullah SAW lalu dibacakan, Sumamah menutup telinganya. Dia tidak mau mendengar surat tersebut. Bahkan kemudian dia mengatakan, aku amat membenci Muhammad dan aku ingin membunuhnya. Walaupun toh kemudian keinginannya itu tidak terlaksana, tapi ternyata ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang berhasil dibunuh. Lalu kemudian ternyata Sumamah ini ingin melaksanakan umroh ke Makkah. Dari Yamamah ke Makkah itu maka harus lewat kota Madinah. Maka Sumamah mau tidak mau akhirnya melewati Madinah. Belum sampai ke kota Madinah, baru di pinggirannya, maka ternyata ada para sahabat Rasulullah yang sedang berjaga-jaga. Akhirnya Sumamah ditangkap, dibawa ke masjid, lalu diikat di tiang masjid. Datanglah Nabi. Ketika Nabi datang kemudian bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang ini? Para sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjelaskan, inilah Sumamah orangnya. Kalau kita apa kira-kira? Orang yang benci sama kita, orang yang ingin membunuh kita lalu ketangkap sama kita, gimana nih? Tonjok aja, smackdown aja kayak Ade Armando gitu kan, habis. Iya. Tapi beda dengan Nabi. Nabi itu meminta kepada istrinya selama 3 hari untuk menyiapkan makanan yang paling lezat dan enak. Bahkan kemudian untanya diperes susunya setiap pagi dan sore hari, yang kemudian susu itu diberikan kepada Sumamah. Kenapa Sumamah diperlakukan seperti itu? Karena Nabi tahu Sumamah itu seorang raja yang makanannya itu gak sembarangan, serba lezat. Yang kedua, Islam mengajarkan bagaimana tentang memuliakan tahanan. Selama 3 hari Sumamah ditawan di masjid. Hari yang pertama kemudian Nabi bertanya kepada Sumamah yang intinya untuk menyeru masuk agama Islam. Wahai Sumamah, kebaikan apa yang kau miliki? Sumamah menjawab, aku adalah orang yang memiliki kebaikan. Jika engkau membunuhku, maka engkau membunuh orang yang mempunyai darah. Artinya apa? Orang yang terhormat. Jika engkau melepaskanku, maka aku adalah orang yang tahu berterima kasih.
jika engkau menginginkan harta maka aku akan memberikannya. Selama 3 hari Nabi bertanya seperti itu dan jawaban Sumamah pun sama seperti itu. Akhirnya di hari yang ketiga Sumamah dilepaskan oleh Nabi. Setelah dilepaskan oleh Nabi, Sumamah keluar dari masjid. Tapi ternyata dia mandi, bersih-bersih lalu balik lagi ke masjid. Mungkin ada orang yang mensyariatkan kalau mau masuk Islam itu harus mandi dulu karena ini. Padahal Sumamah itu karena 3 hari ditawan di dalam masjid, nggak mandi-mandi, akhirnya mandi gitu. Ada kesempatan. Balik lagi ke masjid, bukan pulang ke negaranya, ke negerinya. Balik ke masjid, lalu ia berkata di hadapan Nabi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammad, wallahi. Apa yang dikatakan oleh Sumamah? Wahai Muhammad, demi Allah, jika dulu tidak ada wajah yang paling aku benci melainkan wajahmu. Jika dulu tidak ada agama yang paling aku benci melainkan agamamu. Jika dulu tidak ada negeri yang paling aku benci melainkan negerimu, maka pada saat ini tidak ada wajah yang paling aku cintai melainkan wajahmu. Tidak ada agama yang paling aku cintai melainkan agamamu. Tidak ada negeri yang paling aku cintai melainkan negerimu. Maka Sumamah masuk Islam. Ini karena akhlak, bukan karena ibadah Nabi, karena akhlak. Maka oleh sebab itu antara ibadah dan akhlak itu harus berbanding lurus, harus sama. Satu lagi, Yahudi, seorang Yahudi di Makkah itu mendapatkan perintah dari tokoh-tokoh Quraisy untuk mempermalukan Nabi. Pada satu waktu Nabi itu ingin melaksanakan sholat subuh ke Masjidil Haram, melewati jalan. Yang jalannya itu ternyata ketika melewati jalan tersebut ternyata orang Yahudi sudah ada di sana. Ketika Nabi lewat, orang Yahudi itu menyeru Nabi, "Hai Muhammad." Dengan tampak curiganya Nabi menoleh. Ketika Nabi menoleh, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut? Meludahi Nabi. Ludah di subuh hari itu lebih bau. Nauzubillah baunya itu. Kira-kira Nabi marah enggak? Enggak. Nabi enggak marah, hanya diam kemudian melanjutkan perjalanan. Dan ternyata orang Yahudi itu ternyata setiap Nabi hendak ke Masjidil Haram, setiap harinya senantiasa berada di jalan yang sama dan kemudian senantiasa meludahi Nabi. Hingga kemudian pada satu waktu ketika Nabi hendak melaksanakan sholat, melewati jalan tersebut ternyata orang Yahudi itu tidak ada. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Dicari informasi kemana orang Yahudi itu. Dapat informasi ternyata orang Yahudi itu sakit. Kalau kita apa-apa? Alhamdulillah, puas. Gitu kan? Tapi Nabi enggak. Nabi kemudian setelah itu balik ke rumah membawa makanan, membeli buah-buahan, lalu datang ke rumah orang Yahudi tersebut. Ketika datang di depan pintu rumah, Nabi mengetuk pintunya. Lalu orang Yahudi bertanya, siapa? Nabi mengatakan, aku Muhammad. Muhammad yang mana? Kata orang Yahudi, Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi ketakutan, gemetar, takut kalau Muhammad itu pasti akan balas dendam. Ketika Nabi masuk, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menyuapi orang Yahudi tersebut sampai kemudian orang Yahudi itu meneteskan air matanya dan berkata, wahai Muhammad, aku sudah beberapa hari sakit tapi tidak ada di antara teman-temanku yang menjengukku. Baru kali ini ada orang yang menjengukku. Itu juga engkau yang setiap waktu aku senantiasa mempermalukan. Wahai Muhammad, aku masuk Islam. Ini dengan akhlak. Jadi tadi kembali bahwa ghayatul ibadah, afdalul ibadah yang pertama itu adalah dapat memperbaiki akhlak kita. Yang kedua, wa tahdibi nafsihi, dapat mendidik jiwa kita. Bulan Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Mudah-mudahan berbagai macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa mentarbiyah, bisa mendidik jiwa kita. Sehingga kemudian kita lebih tenang, dapat menundukkan hawa nafsu kita, dan kemudian kita disebut sebagai orang yang cerdas.
Kan orang yang cerdas itu beda versinya antara kita dengan Nabi. Kalau kita punya anak rajin ibadah, rajin sholat, anak saumnya rajin, tapi ternyata punya nilai akademik jelek, kadang kan suka diledek. Kok kamu bodoh sih? Anak siapa? Kata anaknya, anak bapak. Padahal kata Nabi, orang yang cerdas itu kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya, menundukkan jiwanya, dan dia mempersiapkan dirinya dengan berbagai amal-amal yang soleh untuk kehidupan setelah kematian. Ini adalah orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan masa depan, dan masa depannya bukan dunia tapi akhirat. Suatu iman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita insya Allah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, bahwa lis-shaimi farhatain, bagi orang yang melaksanakan ibadah saum itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah manakala kita berbuka, baik dibuka maghrib atau kemudian nanti di Idul Fitri. Dan yang kedua adalah kebahagiaan inda liqa'i rabbih, ketika nanti di akhirat bertemu dengan Rabb-nya. Dan ternyata dalam surah Nuh ayat 108 bahwa orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat, maka dia letaknya, tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, maka adapun orang-orang yang berbahagia itu tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat.